Halo guys, jumpa lagi di channel Febri Vlogger kali. Nah, kemarin itu saya baru saja beli smartwatch dari brand itel ESW020 teman-teman, dengan varian warna pinknya. Ini saya dapat dengan harga di kisaran 140 ribuan, itu harga. Untuk harga normalnya di 180 ribuan. Nah, saya akan bahas mengenai alasan kenapa banyak orang yang tertarik untuk membeli smartwatch ini ya. Alasan yang pertama pastinya dari harganya yang sangat terjangkau. Harganya tuh bikin ngiler, dijual dengan harga yang sangat murah teman-teman. Cocok buat kalian yang baru pertama kali mau cobain pakai smartwatch atau mungkin pengen ganti smartwatch lain, ini bisa jadi rekomendasi buat kalian. Harga normalnya di 180 ribu, saya dapat harga smartwatch ini, harga promonya di 140 ribuan aja. Itu sudah sangat murah untuk sebuah smartwatch ya. Bisa pilih untuk varian warnanya, ada warna hitam, warna biru, warna hijau muda, hijau tua, sampai yang warna merah muda atau pink. Tinggal dipilih saja untuk varian warnanya sesuai dengan selera kalian. Sudah dilengkapi juga dengan garansi 12 bulan, cukup lama sih ini. Dapat buku manual sama charger juga di bagian dalam dashboardnya. Untuk bagian strapnya ini sudah bagus, dia mempunyai gaya dan tampilan model sendiri. Beda dengan smartwatch di harga yang hampir sama di 200 ribuan. Kebanyakan sih untuk smartwatch 200 ribuan tuh masih menggunakan gaya model strap polosan. Tapi di smartwatch ini sudah punya tampilan sendiri, dan ini bikin tampilannya tuh kelihatan lebih mewah. Terus juga kesannya ini seperti bukan smartwatch di harga 200 ribuan. Sudah quick release, jadi bisa dilepas pasang. Kalau teman-teman bosan dengan strap orinya atau mungkin pengen ganti warna strap lain, bisa dibelikan atau carikan di aplikasi online shop. Itu banyak teman-teman dijual ya, tinggal dipilih saja untuk modelnya. Sudah bisa dilepas pasang. Untuk cara lepas pasangnya juga cukup mudah. Untuk ukuran strapnya di 22 mm, dan saat digunakan di pergelangan tangan saya, ini sih nyaman-nyaman aja, nggak bikin gatal ataupun bikin iritasi. Ini lembut juga, untuk strapnya nggak kelihatan kaku dari segi tampilan modelnya. Ini saya coba pasang lagi untuk strapnya teman-teman. Nah itu ya, cukup mudah untuk lepas pasang bagian strap di smartwatch ini. Desainnya dia memiliki bentuk kotak dengan tampilan gaya minimalis. Jadi tampilannya itu simple, gak banyak sentuhan-sentuhan tambahan. Kelihatan lebih elegan ya untuk tampilan dari desain layarnya. Material bodinya ini terbuat dari bahan metal untuk bagian bodi sampingnya ya. Kalau bodi belakangnya masih terbuat dari bahan polikarbonat. Kesannya mewah walaupun harganya nggak sampai 200 ribu rupiah, tapi sudah diberikan tampilan desain dengan bahan metal teman-teman. Ini sih cakep banget ya. Ada satu tombol di sisi kanan, tombolnya ini sudah crown, jadi bisa diputar-putar. Untuk ganti tampilan watchface-nya juga bisa ditekan untuk masuk ke bagian menu utamanya. Untuk layarnya berukuran 2,04 inch, cukup besar untuk sebuah smartwatch yang masih menggunakan layar IPS dengan resolusi 240 x 284 pixel. Tampilannya sudah HD display, cukup tajam, jelas juga. Warnanya ya terlihat jelas ya, cukup keluar kok. Jadi walaupun ya memang harganya terjangkau, tapi tampilan dari layarnya ini kesannya ya memang bukan tampilan smartwatch harga 200 ribuan, karena sudah cukup kinclong juga, cukup tajam juga untuk tampilan dari layar smartwatchnya. Ini untuk bagian tombolnya bisa diputar-putar juga. Untuk ganti tampilan watchface-nya tinggal diputar-putar bagian crown-nya. Untuk bezelnya dia cukup tipis, jadi kesannya kelihatan mewah. Touchscreen-nya selama saya coba untuk menggunakan smartwatch-nya lancar-lancar aja. Nggak ada yang namanya nge-lag ataupun ngebug di bagian sistem UI-nya. Untuk bagian kaca depan sudah menggunakan kaca 2,5D oleophobic teman-teman. Jadi tampilannya itu sudah melengkung ya untuk bagian layar depannya. Gak gampang dekil, gak gampang meninggalkan bekas sidik jari. Ya mungkin kekurangannya untuk bagian layar sih ada di bagian bezelnya yang memang agak sedikit tebal. Tapi bisa ditutupi kalau kita menggunakan tampilan watchface yang berwarna hitam. Jadi kelihatan lebih lebar lagi untuk tampilan dari layarnya. Untuk bagian brightness-nya dia masih manual. Jadi kalau kita lagi ada di luar ruangan, harus disesuaikan untuk bagian kecerahan layarnya ke yang bagian paling maksimal ya, biar kelihatan jelas. Ini contohnya saat lagi ada di luar ruangan masih kelihatan jelas untuk layarnya. Kalau untuk fitur rest to wake sudah ada.
Untuk fitur tap to wake dan juga cover to sleep masih belum tersedia. Alasan lainnya kenapa banyak orang yang tertarik ke smartwatch ini mungkin karena sudah support sama fitur waterproof IP68, jadi sudah tahan air. Kalau keterangan dari tokonya sih katanya bisa dibawa renang. Terus juga kalau kena keringat itu nggak masalah ya, nggak bakal rusak. Cuma kalau menurut saya pribadi sih, untuk smartwatch 200 ribuan agak sedikit khawatir teman-teman. Karena takutnya bisa merusak bagian mesin dalam smartwatchnya kalau terkena air. Mungkin kalau cuma terkena cipratan air atau mungkin kena hujan, perendaman ringan. Intinya yang berkaitan dengan aktivitas air yang nggak terlalu berat ya. Itu masih aman-aman saja. Cuma kalau sampai di bawah renang sih saya agak sedikit khawatir. Pas kemarin nonton live-nya itu di officialnya katanya sih bisa dibawa renang sampai kedalaman 1 meter selama kurang lebih 30 menit. Cuma saya pribadi belum pernah coba untuk bawa kedalaman sampai sedalam itu ya, 1 meter, belum pernah coba. Khawatir juga sih. Mungkin kalau kalian memang pengen coba sih bisa coba aja, nanti bisa ramekan di kolom komentar untuk pengalaman kalian saat mencoba smartwatch-nya ke dalam air. Ini saya cuma berani untuk coba di bawah rendam saja atau dicemplungin ke dalam air. Ya sekedar kena aktivitas air yang nggak terlalu berat lah ya. Kalau untuk air panas sih ya wajib dihindari teman-teman. Air panas, air laut tuh jangan sampai terkena ke smartwatch-nya karena bisa membuat bagian mesinnya itu berkarat sama bisa bikin rusak. Untuk baterai sih sudah cukup lah ya di kelas harganya, memiliki daya baterai di 220 mAh. Pemakaian normal bisa bertahan 5-7 harian. Port pengisian dayanya menggunakan charger magnetik yang masih menggunakan 2 pin. Untuk mengisi daya membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 1 jam, jadi ya nggak lama-lama banget. Nah ini sudah saya coba untuk rendam-rendam ke dalam air, ternyata masih menyala dan nggak ada kerusakan mesin. Waktu pertama kali mau nyoba sih agak sedikit khawatir ya, karena ini kan sudah support sama fitur Bluetooth call. Jadi takutnya airnya tuh bakal masuk ke bagian lubang speaker ataupun mikrofonnya. Tapi ternyata setelah saya coba untuk rendam-rendam, ini masih aman-aman saja kok. Untuk tampilan dari watchface-nya ada 3 watchface bawaan, yang dimana untuk watchface bawaannya itu nggak bisa kita gonta-ganti dengan menggunakan foto yang lain. Jadi sudah bawaan dari smartwatch-nya. Untungnya untuk watchface bawaannya itu sudah cakep-cakep, bagus-bagus dan nggak membosankan juga. Kita cuma diberikan 2 ruang, satu ruang untuk ganti tampilan watchface-nya dengan menggunakan aplikasi pendukungnya yang ada di aplikasi iPulse. Terus juga satu backgroundnya itu bisa kita custom. Mau pakai foto yang paling kita suka juga bisa, seperti foto anime, kartun, bahkan bisa menggunakan foto kalian sendiri untuk dijadikan tampilan di layar smartwatch-nya. Ini untuk lubang speakernya sama lubang mikrofonnya ada di bagian belakang. Untuk fitur WhatsApp call saya belum pernah cobain. Jadi selama saya menggunakan smartwatch itu nggak pernah yang namanya nyobain fitur Bluetooth call ataupun WhatsApp call teman-teman. Jadi ya kalau mau angkat teleponnya tinggal angkat telepon saja langsung dari smartphone-nya. Nggak perlu pakai smartwatch. Itu sih kalau saya ya. Nah ini juga ada fitur untuk menguras air. Jadi bisa mengeluarkan air yang masuk ke bagian lubang speaker sama lubang mikrofonnya. Ada fitur terima notifikasi juga. Fitur-fitur pendukungnya sudah cukup lengkap kok. Fitur terima notifikasi, fitur remote control, remote kamera ya. Kontrol musik juga ada, fitur cuaca, fitur alarm sudah tersedia di smartwatch ini, bahkan untuk fitur stopwatch sama fitur kalkulator juga ada. Untuk mode olahraganya ada sekitar 100 mode olahraga yang bisa teman-teman gunakan. Sudah sangat banyak. Jadi kalian mencari olahraga apapun sepertinya bakal ada di smartwatch ini ya. Mulai dari pelatihan seperti sit up, push up atau mungkin menari, olahraga bela diri. Bisa dipilih-pilih saja untuk mode olahraga yang ingin kalian pakai, pasti ada di smartwatch-nya. Untuk set target dari olahraganya bisa diatur juga. Seperti contohnya teman-teman mau lari sejauh 2 km atau mungkin teman-teman mau lari selama 10 menit, bisa di kostum juga atau di setting untuk target dari olahraganya. Tampilan dari mode olahraganya bisa digunakan seperti ini. Dia cukup simple tampilannya. Ada durasi dari olahraga yang kita lakukan, ada total langkah, total kalori juga ada, sama total jarak pun ada di tampilan mode olahraganya. Bahkan untuk fitur heart rate monitoringnya, dia tetap aktif selama kita gunakan smartwatch-nya untuk berolahraga.
Tentunya ini sangat berguna ya, karena bisa membantu kita untuk menghindari latihan yang terlalu berlebihan. Cuma untuk fitur-fitur kesehatannya ini saya nggak tahu nih beneran real atau mungkin cuma gimmick aja. Yang penting ada ya, mungkin gitu sih. Karena harganya ini cuma 150 ribuan aja sampai 180 ribu. Saya juga tidak mengatakan untuk fitur kesehatannya itu sudah sangat akurat atau mungkin sudah akurat, karena ini bukan perangkat alat medis. Ya, tapi bisa kalian gunakan juga kok untuk sekedar memantau dan juga memonitoring kondisi tubuh kalian. Tampilan UI-nya lancar-lancar aja, nggak ada yang namanya nge-lag ataupun ngebug di bagian sistem UI-nya. Mau geser-geser ke bagian menu-menunya, ke bagian fiturnya semuanya lancar kok. Jadi ini sudah worth it juga di harga kurang dari 200 ribuan. Ya mungkin itu saja untuk alasan kenapa banyak orang yang tertarik untuk membeli smartwatch ini. So buat teman-teman semua jangan lupa ya, minta tolong bantu subscribe channel ini, bantu like juga dan sampaikan di kolom komentar, bantu share juga video ini ke sosial media kalian, terutama buat teman-teman kalian yang mungkin lagi cari smartwatch. Sampai ketemu di video yang lain buat semuanya, thank you dan bye-bye.